Shalom, kita kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan menemukan satu tema, yaitu jangan membatasi kuasa Tuhan. Seringkali orang menanyakan kenapa sih kuasa Tuhan itu gak pernah atau jarang terjadi dalam hidupnya. Janji Tuhan itu cuma sekedar janji, atau kok disebut sekarang itu PHP. Kayaknya Tuhan gak pernah menepati janjinya. Terus masalah datang silih berganti. Nah, ini kenapa sih hal-hal yang buat kita tidak merasakan pertolongan Tuhan adalah ketakutan, kekhawatiran, tawar hati, kebimbangan, dan juga kita itu membatasi dengan pikiran kita. Masa bisa sih Tuhan lakukan gitu? Mujizat sudah berhenti, mana bisa tetap jadi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang menyebabkan itu ketakutan. Di sini di Lukas 1 ayat 30 itu dikatakan, kata malaikat Gabriel masuk dalam rumah Maria, dan Maria terkejut dan malaikat itu berkata, jangan takut, hai Maria, sebab kau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, ini kita takut, kita membatasi kuasa Tuhan, kita malah ketakutan kita yang kita besar-besarkan, dan maka itu kita gak bisa melihat kuasanya Tuhan, melihat karyanya Tuhan melalui ketakutan kita itu. Yang kedua, karena kekhawatiran. Maka itu di Matius 6 ayat 27 itu dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya mau menambah sasa saja pada jalan hidupnya. Di sini satu hasta setara dengan 45 cm atau 0,45 meter. Yang ketiga itu karena tawar hati. Tawar hati itu dari apa? Kepahitan, kebencian, dan juga dendam. Maka itu di Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Terus yang keempat, yaitu kebimbangan. Seperti yang di Mazmur 119 ayat 113 dikatakan, orang yang bimbang hati aku benci. Dan yang terakhir itu membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Merasa, sudah berhentilah mujizat, lawang Alkitab itu sudah selesai. Enggak, Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walaupun mujizat itu jarang terjadi, tapi mujizat itu akan terjadi walaupun jarang, ataupun langkah terobosan itu akan terjadi walaupun itu jarang. Ya, kita jangan membatasi Tuhan dengan pikiran kita atau mungkin doktrin-doktrin kita yang sudah kita pelajari di gereja kita masing-masing. Jangan dibatasi Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan apa yang Dia mau. Jangan dibatasi dengan doktrin-doktrin apapun. Nah, terus apa sih yang kita harus lakukan supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup ini? Yang pertama itu berserah. Kita berserah itu dalam hal apa aja sih? Yang pertama yaitu menyerahkan tubuh kita, seperti yang ada di Roma 12 ayat 1 dan Lukas 5 ayat yang ke-11. Ini tuh apa? Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tuh lebih menginginkan tubuh kita yang dipersembahkan untuk melayani Dia, dan juga dipersembahkan dalam melakukan hal apapun di kehidupan kita daripada Tuhan menerima uang kita. Nah, ini yang kedua, yaitu yang uang itu tadi, yaitu harta. Harta itu melalui persembahan khusus atau melalui perpuluhan atau melalui apapun. Seperti yang ada di Maleakhi 3 ayat 10. Nah, ini juga kita jangan juga hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita mau ngasih perpuluhan itu lebih dari 10% atau kurang dari 10%, silakan, Tuhan lihat hati kita. Gitu. Jangan kita kasih 10%, tapi kita malah hati kita bersungut-sungut. Lu gereja ini ya apa ya gereja dalam duit dan sebagainya, enggak. Pokok
hati kita kasih 1% pun Tuhan, kalau dari hati kita, Tuhan itu pasti senang. Dan ini bukan seperti pemuda yang kaya yang ada di Lukas 18 ayat 18 ayat 27 itu, yang disuruh menjual hartanya. Dia nggak mau, malah nangis karena dia terpaut sama hartanya. Makanya apa gunanya kita tuh memberikan persembahan dalam bentuk uang pada Tuhan, supaya hati kita tuh nggak terpaut sama harta. Kita kembalikan yang bukan menjadi hak kita. Yang kedua yaitu beriman. Ya, selain kita mempersembahkan, ya, selain kita berserah, maksudnya bukan persembahkan. Yang persembahkan itu bentuk dari berserah. Yang kedua itu beriman. Seperti yang ada di devotion yang sebelumnya, iman itu apa sih? Kita review dikit. Ada di Ibrani 1 ayat, Ibrani 11 ayat yang pertama, yaitu iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini percaya apa yang Tuhan katakan tuh pasti jadi. Tapi jangan sampai kita mengklaim-klaim apa yang Tuhan katakan, karena apa yang Tuhan katakan tuh nggak selalu buat kita. Dan juga di Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semua ada. Ini konteksnya tuh Tuhan tuh waktu menciptakan alam semesta dan segala isinya, kecuali manusia tuh Tuhan itu berfirman untuk menjadikan semuanya itu ada gitu. Nah, terus yang terakhir itu apa? Bagaimana kita cara kita supaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, yaitu bergerak sesuai waktunya Tuhan. Ini contohnya itu waktu perkawinan di Kana, dan juga waktu kematiannya Lazarus. Perkawinan di Kana ini apa ini? Waktu itu para pegawai-pegawai yang ada di pesta itu bilang kepada Maria yang notabene adalah ibunya dari Tuhan Yesus, ibu jasmani dari Tuhan Yesus, kalau angguknya itu habis. Lalu kok Maria ini nggak ngomong ke yang punya pesta, malah ngomongnya ke Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus bilang waktuku belum. Tapi apa setelah itu Tuhan lakukan? Tuhan Yesus malah menyuruh para pegawai pesta itu untuk mengambil air. Dan pada saat setelah mengambil air, ia menyuruh pegawai-pegawai itu untuk mencedok sedikit dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Dan ini kelihatannya tuh kayak sebagai prank aja. Tapi itu malah dapat anggur yang malah lebih enak daripada sebelumnya. Maka itu waktunya Tuhan tuh bukan waktu kita. Dan juga untuk Lazarus, waktu Lazarus sakit, Maria dan Martha itu bilang pada Tuhan Yesus kalau Lazarus sakit. Dan juga pada saat kematiannya pun Tuhan Yesus pun diberitahu dan dia tidak datang. Dan malah dia baru datang pada hari kematiannya sudah 4 hari. Nah, itu secara manusia memang gimana ya? Sudah bahasanya itu mayat sudah rusak, sudah diuraikan sama jamur, sama bakteri dan yang lain-lainnya itu, sama protista dan juga sebagainya itu. Tapi Tuhan Yesus malah membangkitkan Lazarus supaya Lazarus hidup lagi. Maka pentingnya waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Maka itu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, seperti yang ada di Yesaya 55 ayat 8. Makanya Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani itu bilang apa? Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
Terus apa yang harus kita lakukan jika kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama yaitu bersaksi. Kisah Para Rasul 22 ayat yang 15 berkata, sebab engkau harus jadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Yang kedua dan yang terakhir itu membagi berkat. Atau di sini bahasa kasarnya kita itu gak boleh serakah. Dan ini ayatnya itu ada di Amsal 11 ayat yang ke-25, dan mungkin ini dianggap ayatnya teologi kemakmuran. Tapi ini ayatnya cukup bagus, yaitu siapa yang memberi berkat diberikan kelimpahan. Berbahagialah siapa orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkannya dan melakukan dalam hidupnya. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apabila ada angin menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.